hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, mengajarkan kepada kita segala kebaikan, baik besar kecil, lahir batin, ucapan, perbuatan, tingkah laku, muamalat antara kita dengan Allah dan sesama, yang paling sempurna dalam mendiri umat terhadap umat, dalam mendiri umat dari sekian Nabi Rasul yang telah mendiri umat, sehingga tidak ada jalan satu kebaikan kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan kepada kita, ungkapkan untuk kita, dan ajarkan kepada kita bahkan cara untuk melaksanakannya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada satu keburukan, kejelekan yang berdampak tidak baik bagi kita kecuali Nabi besar Muhammad sudah ingatkan, dan Nabi besar Muhammad minta kepada kita untuk menjauhinya, sehingga kita sebagai umat beliau mampu untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menggapai mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan segala nikmat yang diberikan olehnya untuk kita menjadikan nikmat itu semua sarana agar kita menjadi hambanya semata, dan menggunakannya sesuai perintah aturan yang telah ditetapkan olehnya melalui utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada, sehingga kita berpindah dalam setiap saat waktu kita dari ibadat kepada ibadat, dari ibadat kepada ibadat, dari ibadat kepada ibadat, dan tidak luput lepas kita dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita akan hinanya dunia di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa murah harganya. Dan ia telah mengajarkan kepada kita, membuka wawasan kita betapa tingginya nilai satu kebaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesibukan kita bagaimana kita berbekal dengan berbagai macam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan bagi kita lahir batin, dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Sehingga kita mampu
memenuhi rumah tangga kita dengan mawaddah, rahmah, sakinah, dan kita mampu menjadikan rumah kita surga bagi kita. Dan kita mampu menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimanapun berada selalu diiringi rahmat, kasih sayang, ampunan, nikmat, keridhaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana layaknya seseorang hamba mendapatkan semua itu lainnya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan pernah mampu melakukan itu, mendapatkan itu, kecuali dengan sarana yang amat tepat, pas, yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencarinya, menggapainya, memilikinya, memperolehnya. Bahkan diwajibkan kita untuk menuntutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan satu kewajiban atas setiap muslim, laki dan perempuan. Siapapun muslim, dimanapun ia tinggal, tanpa terkecuali, wajib bagi setiap mereka untuk menuntut ilmu. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada setiap kita dalam batasan menuntut ilmu, beliau mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari mahad, dari semenjak engkau dilahirkan, itu waktu sudah bagi setiap kita untuk menuntut ilmu. Karena mulianya, agungnya, tingginya, istimewanya, besarnya nilai ilmu di mata agama. Sampai al-lahad engkau masuk ke kuburanmu, atau dimasukkan ke kuburanmu, yang lahadmu. Batasan waktu untuk menuntut ilmu. Kalau artinya kalau kita punya umur namanya 60 tahun, menuntut ilmu itu selama 60 tahun. Kalau kita punya umur 70 tahun, menuntut ilmu itu batasnya selama 70 tahun. Andaikan kita punya umur 1000 tahun, maka menuntut ilmu itu selama 1000 tahun. Karena pentingnya, tingginya, besarnya nilai ilmu dan kebaikan yang bisa didapat oleh seseorang hamba dari ilmu itu, maka Nabi kita Muhammad menegaskan kembali dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu itu walaupun bisin. Kalau sin ini bahasa terjemahan kita walaupun di Cina. Tapi dimaksudkan oleh Nabi besar Muhammad adalah tuntutlah ilmu walaupun di tempat yang amat sangat jauh sekali. Karena kala itu Nabi Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad dalam kitab Nasihatnya wal Wasail Imaniyah, beliau mengatakan, Sahibul Ratib, sin itu adalah iklim, tempat yang amat sangat jauh sekali dari kota Madinah, dan tempat yang sukar untuk digapai. Dari sekian banyak yang menuju tempat itu, karena berbagai macam rintangan, halangan yang akan ia hadapi di tengah jalannya, maka sedikit yang bisa sampai ke tempat itu. Andaikan tidak ada ilmu di tempat tinggal kita, kecuali ada di tempat yang amat sangat jauh itu, dan rintangannya amat sangat besar itu, maka kita wajib untuk berangkat menuju tempat itu, apapun risikonya. Andaikan hanya ada di situ ilmu, walaupun nyawa taruhannya, wajib. Kenapa? Karena mahalnya ilmu, berharganya ilmu, istimewanya ilmu, yang memberikan kebaikan buat setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan
besar, agung, mulia, banyak keistimewaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menginginkan kita jauh lebih baik dari umat-umat sebelum kita. Dan alhamdulillah Nabi besar Muhammad mendapatkan semua itu dari Tuhannya Allah Subhanahu taala. Kita dijadikan oleh Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita umur yang paling pendek dari sekian umat yang ada, paling lemah dari sekian umat yang ada, tapi alhamdulillah kita paling pertama kali masuk ke dalam surga Allah. Bahkan Allah haramkan surga bagi satu umat kecuali kita, umat Nabi Muhammad yang sudah berdahulu memasukinya. Maka kita tidak bosan-bosan menuntut ilmu. Tapi ilmu yang agung, yang mulia itu, yang merupakan sumber segala kebaikan untuk setiap kita, bahkan untuk setiap umat, bahkan bukan hanya kita sebagai umat muslim, bagi selain kita pun ilmu adalah sumber kebaikan bagi mereka. Sampai dinyatakan, kalau tidak salah mansub dinisbatkan ini kalimat kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa ingin sukses, bahagia, beruntung, mendapatkan kebaikan yang besar di dunia, hendaklah dengan ilmu. Di akhirat hendaklah dengan ilmu. Ingin beruntung besar, keistimewaan agung mulia ia dapatkan dunia akhirat, hendaklah ia dapatkan dengan ilmu. Karena ilmu adalah kuncinya. Ilmu adalah pelantarannya. Ilmu adalah sebab untuk kita mendapatkan meraihnya. Tanpa ilmu kita tidak akan mungkin mampu untuk mendapatkan semua itu. Dan kita pasti menyadari itu. Berbeda sampai Allah mengatakan hal yasabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama. Dari segi dunia pun tidak sama. Dan Allah nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan banyak Allah sebutkan lebih dari 100 ayat mengenai kalimat ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita menuntut ilmu. Dan ilmu yang diwajibkan secara syariat, secara agama untuk kita tuntut, artinya semua individu yang tadi itu adalah ilmu yang berkenaan dengan syariat, yang berkenaan dengan perintah Allah yang wajib atau yang haram, atau yang sunnah atau yang makruh, yang syariat. Ilmu itu yang wajib. Siapapun kita, mau ingin menuntut ilmu apapun kita, fadhal silakan. Mau menggapai titel kedudukan setinggi apapun, fadhal silakan. Tapi jangan lupa sebagai seorang mukmin mukminah, karena kita tinggalkan pasti dunia ini, dunia hanya sementara, titel yang kita miliki hanya sementara, kedudukan yang kita dapatkan hanya sementara, semuanya sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Entar habis. Kalau sudah dunia habis. Semua itu kedudukan, semua harta itu, semua titel itu, semua kekuasaan itu dan lain itu habis. Bahkan semua itu menjadi malapetaka. Malapetaka yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Yang tersisa amal ibadat, kebaikan, ketakwaan, ketaatan yang kita lakukan, yang sumber kita bisa mampu melakukan itu adalah ilmu agama.
Ketika seseorang memilikinya, maka ia pasti mengetahui bagaimana ia menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhannya Allah. Dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, titel, kekuasaan. Ia mampu untuk menjalankan rumah tangga sesuai perintah Tuhannya Allah dan di arahan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bagaimana dia berbuat. Tapi kalau tidak, sembarang dia berbuat. Kadang-kadang dia menginginkan kebaikan bagi dirinya karena tidak tahu malah ia mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Tidak tahu berbuat. Tapi kalau dia mampu tahu berbuat apa arahan agama yang diinginkan oleh mereka, oleh agama, maka kita mampu untuk berbuat sesuai arahan agama, bukan sesuai ini keinginan kita, enggak, tapi sesuai keinginan arahan agama. Kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kita akan menjadi seorang yang bijak, seorang yang bijak. Siapapun kita, apapun titel yang kita miliki. Tapi kalau tidak habis, kita habis. Kalau tidak habis. Yang harusnya dengan nikmat, kekuasaan, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, titel yang kita miliki, kita menjadi hamba yang jauh lebih berharga di hadapan Tuhan kita Allah. Tapi ternyata semua itu menjadikan kita hamba yang hina dina di mata Allah. Kenapa? Karena tidak tahu. Yang harusnya kita mampu untuk menggunakan, memanfaatkan semua itu untuk keselamatan kita, keluarga kita, keturunan kita. Tapi karena kita tidak memilikinya, ternyata malah menjadi semua itu bahan sebab untuk kebinasaan, kecelakaan, kehancuran kita dan mereka. Karena ibadat kita dituntut oleh Tuhan kita Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya, ayyukum ahsanu amala. Bukan hanya sekedar kita beramal, tapi kita berusaha untuk ahsan, melakukan amal itu yang terbaik. Bukan hanya sekedar sholat, kita diperintahkan dalam agama untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tadi subuh kita berusaha untuk melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, sempurna rukunnya, syaratnya, adabnya, sunnahnya, dan lain sebagainya. Baik sebelumnya, dalamnya, dan setelahnya. Begitu juga yang lainnya. Maka nanti datang waktu zuhur, kita pun dituntut untuk melakukan zuhur ahsanu amala. Datang nanti waktu asar, maghrib, isya, kita dituntut untuk melakukan ayyukum ahsanu amala. Hari ini, besok, lusa, minggu ini, minggu lusa, bulan ini, bulan lusa, tahun ini, tahun lusa, sehingga kita berpacu dalam kebaikan yang lebih. Sehingga kita mendapatkan lebih dari Tuhan kita Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan wawasan kita dengan apa yang ada di atas dunia. Karena kita ketika kerja, maka yang didapatkan oleh orang yang kerja itu beda. Beda. Di samping namanya dilihat, ditinjau dari pekerjaannya, begitu juga ditinjau juga dari kemampuannya, ilmu, titel yang dimiliki olehnya.
Ada seseorang di perusahaan, satu perusahaan, karena beda titel kemampuan, maka ada yang kerja kadang lebih berat, gajinya hanya 2-3 juta. Ada yang lebih ringan, gajinya malah 5 juta. Ada yang lebih ringan lagi, malah gajinya 10 juta. Ada yang jauh lebih ringan, dikasih fasilitas namanya gajinya 150 juta. Karena dia kerja naik jabatan, naik jabatan, padahal di situ juga dia kerja. Dan sama di situ juga kerja, bahkan selainnya lebih capek kerjanya, tapi dia karena jabatannya tinggi, maka dengan kerja yang ringan gajinya begitu tinggi menjulang. Kita pun seperti itu, disiapkan oleh Tuhan kita Allah. Makanya kita diminta ayyukum ahsanu amala. Semakin baik kita melakukan amal, semakin besar yang disiapkan oleh Tuhan kita Allah. Dan ahsan itu terbaik itu tidak berhenti dalam satu tempat, enggak. Karena di atasnya ada lagi yang ahsanu amala. Sampai Allah mengatakan wa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu ada lagi yang lebih. Begitu juga seorang yang terbaik ada lagi yang jauh lebih baik. Ada orang kerja bukan per bulan gajinya. Ada yang per hari gajinya. Dan begitulah urusan dunia. Begitu juga kita, kalau Allah gaji kita per napas, Allah kasih gaji kita bukan 1 miliar 2 miliar per napas, tapi lebih agung, lebih mulia, lebih mahal, lebih istimewa, lebih baik daripada dunia serta isinya yang digaji oleh Allah terhadap setiap kita. Ada seseorang sholat 2 rakaat tapi nilainya lebih dari selainnya yang 1000 rakaat, hanya 2 rakaat, lebih daripada 1000 rakaat. Ada seorang yang sholat 2 rakaat lebih daripada 1 miliar rakaat yang lainnya. Dan begitu pun seterusnya. Apa kita maunya stop di tempat kita atau maunya kita terus meningkat? Ada orang yang berjalan di tempat. Ada orang yang jalan, bahkan kadang-kadang jalannya mundur. Harusnya dia maju, jalannya mundur. Ada yang jalan di tempat. Ada yang orang terus berjalan maju. Ya tinggal kita aja pemuda. Alhamdulillah sarana Allah sudah berikan sama kita. Alhamdulillah. Antum mungkin hampir setiap hari majelis. Antum hampir setiap hari dengar ceramah ilmu. Jangan sampai kita yang sudah sering majelis dengar ilmu, kita jalannya hanya di tempat. Sementara selain kita terus maju, terus naik, terus meningkat, terus menjulang karirnya di sisi Tuhannya Allah. Kita juga berkarir. Allah juga siapkan bagi kita karir. Bahkan setiap kita sholat 5 waktu, kita pun diingatkan oleh Allah akan karir yang harusnya kita capai. Makanya Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan kepada kita, didik kita untuk baca doa ihdinas shiratal mustaqim. Dalam karir kita melaksanakan ibadat yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Iyyaka na'budu. Ikrar kita di hadapan Tuhan kita Allah. Ikrar kita. Wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Berkarir dalam ihdinas shiratal mustaqim, kita disuruh oleh Allah untuk berkarir. Karir apa yang harus kita kejar? Siratal ladzina an'amta alaihim.
karir hamba-hamba yang Allah berikan nikmat terhadap mereka. Dan Allah jelaskan dalam ayat yang lain, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima." Karir yang bisa kita kejar, nabiyyin wasiddiqin. Karir itu, karir yang tertinggi yang digapai oleh seseorang yang bisa kita capai gapai. Kalau Nabi tidak bisa sudah. Kalau Nabi, karir yang tidak akan pernah mampu kita bisa mendapatkannya. Karena sudah ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup pendaftarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada karir yang mampu untuk kita kejar setelah kedudukan para nabi, siddiqin, orang-orang yang betul sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Tuhannya Allah, menjauhi larangannya, dalam mengikuti tauladan yang ditetapkan oleh Allah baginya. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digapai oleh semua para sahabat Nabi besar Muhammad dan orang-orang setelah mereka. Dan itu pun, karir itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk setiap kita, tidak tutup pendaftarannya, tidak tutup. Sampai akan datang pun tidak tutup. Selagi masih ada kalimat ihdinas shiratal mustaqim di bumi, di dunia ini, berarti pendaftarannya tidak ditutup. Kalau sudah ada lagi kalimat itu, Allah sudah angkat Al-Quran, tidak ada lagi di dunia yang ngomong, yang tahu Allah, yang bicara Allah aja tidak ada yang tahu, berarti itu sudah tutup pendaftarannya, tidak ada lagi. Tapi sekarang ini masih ada pendaftarannya. Dan sholat mendidik kita untuk menjadi salah satu di antaranya. Allah singgung, dan Allah singgung ketika kita tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Karir itu, karir, kedudukan yang tinggi, bukan ukurannya dunia. Ukuran dunia itu karirnya, karir diberikan oleh penduduk dunia kepada penduduk dunia. Presiden karirnya paling tinggi. Siapa yang kasih presiden karir kedudukan itu? Ya rakyat manusia, Bang. Yang memilihnya, dan ada batas waktunya. Setelah batas waktunya habis karirnya. Tapi ini karir tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Walaupun orangnya sudah habis umurnya, tapi karirnya tetap tidak habis. Bahkan karirnya bisa jauh lebih meningkat. Semua kita saksikan, dan tidak bisa kita ingkari. Abah guru sekumpul tuh hebat, tapi setelah meninggalnya jauh lebih. Betul nggak? Adakah waktu masih hidup beliau orang-orang Samarinda, ratusan bis, ratusan mobil, ratusan motor dan lain sebagainya datang ke sana? Ada nggak? Pernah terjadi. Tapi setelah meninggal beliau ada nggak? Apa maksudnya? Apa maknanya? Artinya karirnya lebih jauh lebih meningkat. Siapa yang menggerakkan? Allah tunjukkan kepada kita. Dan karir itu bisa kita gapai. Karir itu bisa kita capai. Karir itu bisa kita miliki. Karir itu bisa menjadi karir bagi setiap kita, bagi laki sama perempuan. Dan karir itu tidak ditutup pendaftarannya oleh Allah, masih terbuka. Yang lebih hebat dari presiden. Presiden habis. Siapa ada yang mau ziarah presiden kalau sudah mati? Ada nggak? Adakah di rumah inti foto presiden? Ditaruh di kantor karena terpaksa. Nah, kalau habis
Tidak ada yang ingat. Bahkan kita Assalamualaikum aja mungkin males. Apalagi yang ngucil presidennya. Allah tunjukkan kepada kita di dunia. Nanti karirnya jauh lebih hebat kalau Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari alam kubur. Jauh lebih hebat karirnya, kita akan lihat. Nah, alhamdulillah karir ini Allah siapkan bagi setiap kita. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Tidak bisa kita ucapkan alhamdulillah. Maka kita ketika setiap rakaat kita alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Allah didik, ajarkan, wajibkan, haruskan. Tidak ada orang yang sholat tidak baca alhamdulillahirabbil alamin. Pasti baca. Ya Rabb. Ya, kita berdoa. Fastabiqul khairat, harus kita nih harus berlomba-lomba, bukan kita sarik, tapi kita berlomba-lomba. Kita lihat ada teman kita berhasil, oh kita juga harus berhasil. Jangan sarik. Ini orang berhasil sarik, nah repot. Padahal dia punya Tuhan yang ngasih dia, itu Tuhannya Allah. Engkau pun bisa dikasih oleh Allah bahkan jauh lebih baik. Kenapa dia dapatkan? Karena dia usaha, sungguh-sungguh dalam usahanya, betul niatnya. Maka Allah beri. Engkau pun kalau sungguh-sungguh, betul, Allah pun kasih. Allah kasih. Sampai saat ini Allah tidak tutup pendaftaran kita untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Nabi Allah Yusuf kalau tidak salah beliau berdoa, Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Minta Nabi Sulaiman minta atau Nabi Yusuf minta agar dia dikumpulkan oleh Allah kelak di akhirat bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Nabi Rasul minta agar bersama mereka. Ya, wallahu alam. Kemarin sempat ana baca kitab ini dan sempat namanya vakum. Insyaallah kalau ana ngisi ana baca kitab ini. Sengaja dibuka dengan yang tadi agar kita tidak malas. Karena kadang orang ini malas, apalagi baca fikih malas. Apa itu fikih kulitnya? Padahal kita belum beres. Apalagi masalah sholat, beres belum kita sholat? Wudu aja tidak beres, apalagi sholat. Imam Syafi'i yang hebat itu, Imam Syafi'i yang luar biasa itu, Imam Syafi'i yang ilmunya luar biasa itu sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, ada seorang alim dari keturunan Quraisy yang ilmunya nanti akan meliputi lapisan bumi ini semuanya. Dari masa beliau sampai sekarang ilmunya dah habis. Ketika meninggal, datang seseorang memberikan kabar kepada salah satu gurunya, Sayyidah Nafisah, salah satu syarifah anak keturunan Nabi besar Muhammad di masanya di Mesir. Ketika diberikan kabar berita tentang namanya kematiannya, beliau mengatakan, semoga Allah curahkan kasih sayang kepada Syafi'i, Imam Syafi'i, karena beliau adalah seorang yang baik, sempurna dalam wudunya, sempurna dalam wudunya, bukan hebat ilmunya, bukan hebat ibadahnya, dia adalah orang yang sempurna dalam wudunya. Kalau sudah sempurna wudu, pasti sempurna sholatnya. Kalau sudah sempurna sholatnya, pasti dia jauh dari fahsya wal munkar. Itu bang maksudnya. Nah, ya, kita sedikit mungkin baca sedikit. Furudul wudu, fardunya wudu, kewajiban yang harus kita laksanakan dalam berwudu. Kenapa dinamakan wudu? Karena diambil dari kalimat al-wadha'ah. Apa itu wudu? Al-husnu wal jamal. Indah dan cantik. Artinya kalau seseorang berwudu dan selalu jaga wudu, insya Allah kelihatan di mukanya itu nyaman, ada cahayanya, nyaman untuk dilihat, ada aura yang keluar darinya.
wudu. Karena nanti di akhirat pun akan memancar sinar cahaya dari tubuhnya dari bekas air wudunya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau kenal kami? Di skala itu banyak betul manusia, dari Nabi Adam sampai akhirat. Lain lagi bangsa jinnya. Kayak apa engkau kenal kami ya Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan, kita ini umat Nabi Muhammad, dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang sampai nanti, kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, seperti domba, seekor domba. Domba kan punya bulu. Itu kita, kalau dibandingkan umat-umat dengan umat sebelum kita, banyaknya, kita bagikan sehelai bulu domba, sisanya itu umat sebelum kita. Kita ini umat Nabi Muhammad yang banyak ini, jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu kita bagaikan namanya satu bulu domba, dan sisa bulu domba itu umat-umat sebelum kita. Bagaimana Rasulullah engkau kenal kami? Setelah mengatakan, innakum tub'atsun yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Aku akan kenal kalian karena kalian nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan muka, anggota tubuh yang lainnya, terutama tangan, kakinya itu bercahaya lebih dari anggota tubuh yang lainnya. Kenapa? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Sehingga dengan itu Rasulullah bisa membedakan kita dengan umat sebelum kita. Wudu. Dan banyak manfaat wudu. Yang jelas wudu adalah silahul mu'min, miftahus salah, kuncinya salat. Dan kalau seseorang berada dalam kondisi berwudu, insyaallah syaitan iblis namanya jaga jarak untuk menggodanya, merayunya. Dan dia akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah bahkan daripada musibah, bala, bencana. Sampai Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Allah Musa, mengingatkan Nabi Musa, ya Musa, in asabatka musibatun wa anta ala ghairi tahara wudu fala talumanna ila nafsak. Agama gal, ya Musa, andaikan engkau ditimpa oleh suatu musibah dan kala itu engkau tidak dalam keadaan berwudu, maka jangan kau salahkan celah, kecuali salahkan celah dirimu sendiri. Kenapa tidak dalam keadaan berwudu? Artinya berwudu itu bisa menghalau kita, menjaga kita, melindungi kita dari musibah, dari bencana. Musibah yang paling besar, bencana yang paling besar adalah perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang paling besar. Artinya kalau kita dalam keadaan berwudu, insya Allah terhindar, insya Allah banyak dari dosa dan maksiat. Insya Allah. Kalau dalam kondisi banyak berwudu, kelihatan nanti aura orang yang berwudu, kelihatan auranya orang berwudu. Dan ia merupakan sunnah para nabi dan rasul. Dan dia bukan hanya sekedar perintah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad, tapi Allah berikan kelebihan, keistimewaan kita dari umat-umat sebelum kita. Karena sebab wudu itulah Allah jadikan Nabi kita Muhammad mampu mengenali kita dari sekian umat-umat yang ada nanti di hari kiamat. Maka jangan tinggalkan wudu. Maksud wudu itu tidak mungkin orang wudu kalau tidak sholat. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad secara tidak langsung untuk sering-sering melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat.
Kalau orang tidak sholat pasti tidak wudu. Untuk apa dia wudu? Ya, apa dia wudu tidak sholat? Tidak sholat. Tapi kalau orang wudu berarti dia sudah siap untuk melaksanakan sholat. Siap untuk telepon menghubungi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk menjadi hamba Allah. Allahu akbar. Ya, khair wallahu alam. Kalau yang tanyakan fadhal silahkan. Nah, kalau yang ditanyakan fadhal silahkan. Ibu-ibu juga boleh tanya. Harus kita perhatikan betul dalam wudunya, karena wudu itu kalau sempurna insya Allah salatnya akan sempurna. Kalau baik insya Allah salatnya akan baik. Kalau wudunya tidak baik, salatnya pasti tidak baik. Kalau wudunya tidak sempurna, pasti salatnya tidak sempurna. Ada bahari Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, anaknya Sayyidina Husain. Beliau kadang-kadang kalau wudu kelihatan mukanya merah. Wudu mukanya merah. Ketika ditanya, ya Imam, kenapa seperti itu? Beliau mengatakan, tahukah engkau di hadapan siapa aku akan berdiri nanti setelah ini? Jadi ya, namanya sudah di benak hatinya sebelum ia sholat, dari mulai wudunya dia sudah merasa akan berdiri menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ketika kenal Allah pasti akan takut, khawatir. Jadi wudunya sudah Masya Allah. Jadi wudunya betul-betul dia berusaha untuk sempurna. Baik wajibnya begitu juga sunnahnya, menjauhi yang makruh di dalamnya. Tidak sembarang wudu. Dan kita juga disunahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk memperlebar gurrah. Ketika mengatakan umatku nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ghurran muhajjalin, artinya mukanya, tangan, kaki terutama anggota tubuhnya itu bercahaya lebih dari anggota yang lainnya. Dan Rasulullah mengatakan faman yastati an yutila ghurrah falyaf'al. Agama Rasulullah mengatakan barang siapa yang mampu untuk memperlebar ghurrahnya, cahaya yang nampak dari tubuhnya, lakukanlah. Kalau tangan wajibnya sampai ke siku. Siku. Tulang ini kena siku. Maka sunnah sampai ke ujung sini sunnah. Begitu juga kaki sampai ke mata kaki wajibnya. Sunnahnya sampai ke lutut. Kalau kita wudunya sampai ke lutut, maka cahayanya nanti nampak sampai ke lutut, sampai ke sini. Cahaya luar biasa. Kalau sampai mata kaki aja, cahayanya di mata kaki aja. Begitu juga namanya muka kita ya. Kecuali kalau wudu kita di hadapan selain kita, terutama perempuan. Kalau wudu di tempat umum jangan sampai angkat betisnya kelihatan sampai lutut. Enggak, sekadarnya. Juga saya ingatkan dalam syarat sujud di setiap rakaat kita
itu syaratnya bagi kita semua laki perempuan untuk tidak sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Di antara syarat sujud itu kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Kalau saya sholat pakai sorban, maka tidak boleh sorban ini bawa saya bergerak dia bergerak sholat. Tidak boleh kalau sujud, kalau yang pakai sorban di bahunya tidak boleh sujud dia jadikan sorban alas untuk dia sujud. Sujud di atas tidak boleh. Nah, begitu juga perempuan pakai mengkena. Kalau bahari mengkena di begini kan pakai ini tali sini, ya sujudnya insya Allah bagus pas. Tapi kalau sekarang mengkenanya biasanya tangannya di dalam. Banyak perempuan mengkena tangannya di dalam. Jadi ketika sujud jangan sampai mengkena itu yang kita jadikan alas sujud. Tidak boleh. Mengkena kita tidak boleh kita jadikan alas sujud. Ini mengkena taruhnya di muka, nanti dia sujud di atas mengkena. Tidak boleh. Karena saya melihat ada seorang lelaki yang sholat ketika sujud dia jadikan sorbannya alat sujudnya. Dan saya juga melihat kaum perempuan yang ketika sholat dia jadikan namanya mengkenanya alas sujudnya. Andaikan ibu melakukan itu, maka mulai hari ini jangan lagi. Kalau mau taruh sorbannya bang, atau kalau sorbannya panjang 4 meter mungkin dia taruh sebagian di bahunya, di tubuhnya dia taruh, lainnya di bawah. Kalau yang di bawahnya tidak ikut bergerak dengan gerakannya, boleh kita sujud di atasnya. Tapi selagi bergerak dengan gerakan kita, tidak boleh kita jadikan alas sujud. Harus diperhatikan. Fadhal, masih ada waktu kalau ini tanyakan. Ibu-ibu boleh tanya, Bu. Alhamdulillah, nikmat besar Allah berikan kepada kita ya. Mampu kita sholat subuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau seorang mampu sholat subuh berjamaah, nikmat besar, agung, mulia, hebat Allah berikan. Dari 5 waktu berjamaah itu paling afdal subuh berjamaah. Subuh jamaah paling afdal dalam sholat jamaah. Yang kedua isya, yang kedua sholat isya, sisanya yang lainnya. Paling afdal sholat subuh. Dan orang yang sholat subuh berjamaah Allah jaga sampai malam. Orang isya berjamaah Allah jaga sampai subuh. Jadi 24 jam Allah yang jaga. Yang sholat subuh berjamaah kata Rasulullah seperti seorang yang melaksanakan sholat semalam penuh. Kita ini walaupun tidak bangun, tidur, guling, cuman Allah catat sebab kita sholat subuh berjamaah, sholat atau ibadat dari habis isya sampai datang waktu subuh, ibadat tulis catatannya. Kalau kita sholat berjamaah isya, Allah akan tulis seperti seorang yang bangun sampai separuh malam, sampai tengah malam. Sholat, ibadat sampai tengah malam. Walaupun dia ada ibadat setelahnya. Sebab sholat isya dia dicatat oleh Allah seakan-akan dia sholat sampai pertengahan malam. Tapi orang sholat subuh seakan-akan dia melaksanakan sholat sampai sepenuh malam. Malam suntuk, malam penuh. Dan kabar gembira yang lain, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian ia berada di musallanya, tempat salatnya, walaupun tidak ada di posisi salatnya, kemudian dia zikir, termasuk majelis ini zikir,
Majelis ilmu termasuk zikir. Selesai matahari terbit, yang muktamad naik 1 tombak, kemudian ia salat 2 rakaat sunnah, niatnya isyraq atau boleh kalau sudah masuk duha 2 isyraq, boleh tambah yang lainnya, maka pahalanya kata Rasulullah seperti orang yang haji dan umrah yang sempurna haji umrahnya. Jadi jangan keluar kecuali nanti salat dulu paling minim 2 rakaat. Kalau ditambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, insyaallah Rasulullah mengatakan Allah akan cukupkan ia sepanjang harinya. Hari ini kebutuhan kita semua Allah penuhi, Allah cukupi. Kalau kita salatnya 4 rakaat di awal pagi, di awal siang hari, Allah cukupi sampai sepanjang hari Allah cukupi. Alhamdulillah, banyak betul keistimewaan kita, kelebihan kita yang Allah berikan sebagai umat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita aja bang mau atau enggak. Tinggal kita aja. Fadhal, kalau ditanyakan ibu-ibu juga boleh atau bunda-bunda boleh. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi insyaallah setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah berkahi sekujur tubuh kita. Allah berkahi semua yang Allah titip kepada kita. Allah berkahi rumah tangga kita. Allah berkahi usaha kita, dan semua yang Allah berikan anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan Allah iringi dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah sehat afiatkan jasmani rohani kita, Allah sembuhkan segala penyakit kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hambanya yang saleh salihah. Apapun harapan kita, hajat kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dari hajat dunia akhirat, mudah dari kebaikan dunia akhirat, mudah Allah mudahkan kita untuk menggapainya. في آفية أسلافنا على محمد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبة وسلنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصب المسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عدل الحبيب وآله وصحبه دائرة وصب الحمد لله في البالي وتنهي أبدا كثير محبة سائم جهر ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.